Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahli al-fadaili wal karamat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang sama-sama kita hormati guru kita semua, Sayyidi Syekh Kiai Haji Muhammad Bainawi beserta seluruh majlis guru di Ma'had Al-Haramain Al-Islami, para penuntut ilmu. Innal malaikata tada'u ajnihataha, malaikat mengepakkan sayapnya untuk para penuntut ilmu. Adapun guru-guru, yastaghfir lahu man fis samawati wal ardh, semua malaikat yang ada di langit, yang ada di bumi memintakan ampun untuk para guru-guru yang mengajarkan kebaikan. Hatta al-hutu fil bahri, sampai ikan di dalam lautan. Wal namlatu fi juhriha, semut-semut yang ada di dalam lubang tanah, yang ada di dalam lubang kayu, memintakan ampun untuk penuntut ilmu. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mencari ilmu dan mengajarkan ilmu kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Hadir pula bersama kita pada malam hari ini Sayyidi Al-Habib Mahdi bin Syihab, Habib Faris, kemudian Al-Mukarram Ustaz Solihin Hasibuan, Ustaz Kemas Ali, Ustaz Doni, Ustaz Syafiq Al-Mukarram, pimpinan Pondok Pesantren Qudratullah. Pertemuan kita malam ini bersama para asatidz bernilai amal-amal soleh, tertulis di buku catatan malaikat. Inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Nanti ketika disuruh Allah Ta'ala membaca buku catatan amal, Iqra' kitabak, baca buku catatan amalmu. Kafa binafsikal yawma alaika hasiba. Iqra' kitabak, baca buku catatan amalmu. Kafa binafsikal yawma alaika hasiba. Cukuplah buku catatan ini sebagai menghitung semua perbuatanmu. Ketika itu nanti terjadi pada diri kita, kita bisa menjawab bahwa semua amal-amal kita adalah kebaikan-kebaikan insyaallah. Al-isnad minad din, sanad itu bagian dari agama. Fanzuru amman ta'khudhu dinakum, perhatikanlah kamu mengambil sanad ilmu kamu dari siapa. Dalam ulama ahli hadis membagi sanad itu kepada orang-orang yang memiliki dua sifat. Yang pertama al-adalatu, yang kedua ad-dhabtu. Al-adalatu, menjauhkan diri dari dosa-dosa kecil, menjauhkan diri, menjaga dari dosa-dosa besar. Tapi tidak cukup hanya sekedar adalah, mesti juga ada dhabit, kekuatan akal untuk mengingat hafalan-hafalan. Dari guru-guru sampai kepada masyaikh, bersambung kepada tabi'in, sampailah kepada sahabat, dan lanjutkan kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keberuntungan para santri di Ma'had Al-Haramain adalah mereka memiliki guru yang bersambung sanadnya. Dari Kiai bersambung kepada Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki. Yang paling penting dalam mencari ilmu adalah sanad. Apa namanya? Sanad. Al-isnad minad din, sanad itu bagian dari agama Islam. Fanzuru amman ta'khudhu dinakum, perhatikan kamu mengambil sanad ilmu kamu dari siapa. Karena di sana ada Khawarij, ada Qadariyah, ada Mu'tazilah, ada Mujassimah, ada Murji'ah, ada Syiah,
ada fitnah khalqil Quran. Di zaman modern ditambah lagi ada sekuler, ada liberal, ada komunis, ada ateis. Kita mesti mengambil ilmu dari ahlus sunnah wal jamaah. Sayyid Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Balfaqih, sanad muhaddis, faqih, karena mendalami ilmu fikih. Tapi fikih itu ada asalnya. Asal fikih itu dari hadis. Hadis itu penjelasan terhadap Al-Quran. Wa anzalna ilaika dzikra. Kami turunkan kepada engkau Al-Quran litubayyina linnas, supaya kau jelaskan isinya. Isi Al-Quran itu dijelaskan oleh hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian dirumuskan sistematis menjadi ilmu. Ilmu akidah disebut juga dengan ilmu tauhid, disebut juga dengan ilmul kalam, disebut juga dengan al-fiqhul akbar. Imam Hanafi menyebutnya al-fiqhul akbar untuk membedakan dengan al-fiqhul asghar. Disebut dia dengan tauhid karena orang tidak jelas Tuhannya. Wahada yuwahidu tauhidan. Disebut dia dengan ilmul kalam karena pembahasan di situ selalu menggunakan al-kalamu fi kadza, al-kalamu fi kadza, al-kalamu fi kadza. Maka disebut dia dengan ilmul kalam. Disebut dia dengan ilmul aqidah. Kenapa aqidah? Karena dia seperti dua tali yang diikatkan. Dua tali yang disimpul itu disebut dengan aqidah. Akad nikah, ada ijab, ada qabul, maka disebut dia dengan akad. Akidah seperti akad, akidah seperti tali yang diikat tak boleh lepas. Wa min syarrin naffatsati fil uqad. Uqad artinya tali simpul, tidak boleh menyimpulkan akidah seperti mengikat tali sepatu. Dia mesti ikat mati. Jangan sampai terasa sempit dilonggarkan, longgar disempitkan. Inilah dia akidah. Akidahnya mesti ahlus sunnah wal jamaah. Ada orang yang berkeyakinan, kata dia, dunia ini terjadi dengan sendirinya, tak ada Tuhan. Maka ahlus sunnah, Imam Abul Hasan Al-Asy'ari merumuskan itu, bahwa Allah itu ada, wujud. Ada mengatakan Allah pernah ada, Tuhan itu ada, tapi kemudian dia binasa. Maka dikatakan di sana dia tidak sekedar wujud, tapi dia adalah wujud qidam baqa. Lalu pula ada mengatakan Tuhan itu berhajat kepada aras, seperti Abdul Somad berhajat kepada kursi. Maka kalau Abdul Somad berhajat kepada kursi, seperti Allah berhajat kepada aras, terbantahlah itu dengan akidah ahlus sunnah mukhalafatuhu lil hawadis. Allah berdiri dengan sendirian, dia tidak perlu kepada sesuatu. Allah la yaftaqiru ila syai'in, al asya'u taftaqiru ilaih. Allah tidak butuh apapun. Manusia, makhluk alam semestalah yang butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dikatakan Allah itu wahdaniyah, wujud, qidam, baqa, mukhalafatu lil hawadithi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah, qudrat, iradat, ilmun, hayat, sama, basar, kalam. Akidah ini disusun oleh ulama untuk membantah Syiah, membantah Khawarij, membantah Murji'ah, membantah Qadariyah, membantah Mu'tazilah, membantah aliran-aliran sesat yang sudah menjauh dari golongan ahlus sunnah wal. Ini akidah pokok pangkal yang pertama. Karena orang tidak diterima amal kebaikannya kalau akidahnya tidak lurus. Lalu setelah akidahnya benar, dia mesti beribadah. Beribadah dengan bermazhab, mengikut para imam. Tidak bisa kita langsung balik ke Quran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mestilah mengikut para ulama. Alhamdulillah, tuan guru kita Kiai Haji Muhammad Dainawi mengambil silsilah ilmunya dari guru yang terpercaya. Beliau belajar kepada Sayyidil Habib Abdullah bin Abdul Qadir, mengambil ilmu dari Sayyidil Habib Sayyid Muhammad
bin Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki. Sanadnya bersambung. Abdul Somad datang kemari bukan menyampaikan ceramah, tapi Abdul Somad ingin mengambil barokah-barokah. Mudah-mudahan pulang dari sini mendapat barokah ilmu. Di antaranya adalah sanad ilmu, supaya nanti menyampaikan hadis bisa langsung berkata, haddatsani Kiai Haji Muhammad Dainawi an syaikhihi Sayyid Muhammad Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki. Ini baru bisa mengatakan haddatsani wa akhbarani. Kalau kita berjumpa dan menyambungkan sanad dengan guru-guru kita. Apa kata Imam Syafi'i? Idza qara'a 'alaika faqul haddatsana wa idza qara'ta 'alaihi faqul akhbarana. Kalau gurumu itu membacakan hadis, engkau mendengarnya, nanti waktu meriwayatkannya katakanlah haddatsana. Tadi tuan guru telah meriwayatkan hadis kepada kita. Nanti ketika kita meriwayatkannya ke murid-murid kita, maka saya mengatakan haddatsani Kiai Haji Muhammad Dainawi an syaikhihi wa syaikhihi bisanadil muttasil ila sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau ada murid yang membacakan hadis lalu guru diam, maka kita mengatakan akhbarana. Inilah yang tidak dipelajari dalam ilmu bahasa. Nanti kalau orang membaca hadis ditengoknya sekedar bahasa Arab, haddatsa yuhaddisu tahdisan muhaddisun muhaddatsun, haddatsa haddatsu haddatsat haddatsata haddasti haddastum haddatsna. Hanya sekedar tasrif, hanya sekedar nahwu, tapi dia tidak belajar mustalah. Karena ini bukan sekedar ilmu bahasa, ini adalah ilmu mustalah al-hadis. Beda antara haddatsana dengan akhbarana. Malam ini kita mendengar langsung hadis dari mulut guru kita, maka nanti kita meriwayatkannya ke murid-murid kita, kita katakan haddatsana. Tapi ada nanti masanya guru tak membacakan hadis, ada satu murid yang membacakannya. Apakah itu kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, atau kitab Al-Azkar, atau kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, atau kitab Jawahirul Bukhari, atau kitab yang ditulis oleh Imam Al-Bukhari Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardisbah Al-Bukhari. Dan ini mestilah kita pelajari bersanad. Bertahun-tahun tuan guru kita di Makkah, tidak langsung ke Makkah, ke Malang dulu, dan setelah hatam kaji di Malang ke Makkah, setahun, 2 tahun, 5 tahun, 7 tahun, baliklah ke kampung halaman kita. Akhirnya para murid-murid mengambil sanad, bukan setahun 10 tahun, sudah 30 tahun, sudah 3 generasi. Mudah-mudahan sanad ini berlanjut sampai hari kiamat insyaallah. Maka adik-adikku sekalian, anak-anakku sekalian, baca kitab, pelajari dengan baik, dengan tekun, ambil sanad, ijazah, sanggup baca min awalihi ila akhirihi, alhamdulillah. Ustaz Abdul Somad ada mengambil sanad dari Kiai Haji Muhammad Dainawi, mau mengambil. Astajizukum ya fadilatas syekh, wahai tuan guru Syekh Kiai Haji Muhammad Dainawi, astajizukum, aku minta ijazah kepada engkau al hadis al musalsal bil awaliyah, hadis musalsal bil awaliyah, supaya bisa kusampaikan ke jamaah, kusampaikan ke murid-murid. Hadis yang pertama aku dengar dari Kiai Haji Muhammad Dainawi adalah ini. Beliau menyampaikan ini didengarnya pertama kali dari Sayyid Muhammad. Sayyid Muhammad mendengar pertama kali dari Sayyid Alawi. Sayyid Alawi mendengar pertama kali dari Sayyid Abbas.
bisanadil muttasil ila habibina sayyidina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa barakatina wa zukhrina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laulal isnad, kalau bukan karena sanad, laqala man syaa ma syaa, orang akan enak saja berkata sesuai dengan mulutnya. Dari mana kau dapat hadis ini? Dari Imam Bukhari. Imam Bukhari meninggal tahun 256. 256. Jangan nanti keluar dari masjid jadi 265. Imam Bukhari meninggal tahun 256. Artinya dari Imam Bukhari sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada 250 tahun. 2 abad setengah. Tak jumpa Imam Bukhari dengan Nabi Muhammad. Lalu dia dapat hadis itu dari mana? Imam Bukhari mendengar dari gurunya, namanya Abdullah bin Maslamah. Abdullah bin Maslamah mendengar dari gurunya, namanya Malik bin Anas. Malik bin Anas mendengar dari gurunya, namanya Abu Zinad. Abu Zinad mendengar dari gurunya, namanya Al-A'raj. Al-A'raj mendengar dari gurunya, namanya Abu Hurairah. Abu Hurairah mendengar dari gurunya, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah kelebihan santri pesantren Ma'had Al-Haramain Al-Islami. Jangan sampai nanti setelah keluar, setelah jauh ke masyarakat, barulah sadar waktu yang lalu tak dapat diulang balik. Selama masih ada di Ma'had ini, selama guru, tuan guru masih ada, pelajari banyak-banyak, khatamkan kitab. Libur sekolah jangan pulang kampung, khatamkan kitab, khatamkan Arba'in, khatamkan Riyadhus Shalihin, khatamkan Al-Azkar, khatamkan Bulughul Maram. Nanti setelah balik ke kampung, buka halakoh pengajian. Barokah ilmu datang lewat halakoh. Abdul Somad selama ini ceramah bebas tablik akbar. Itu kalau tidak pada majelis ilmu khusus. Kalau majelis ilmu khusus di pondok, di rumah, dengan majelis guru, kami tetap juga membaca kitab untuk melanjutkan tradisi-tradisi para ulama salafun as-salih. Supaya apa? Supaya nanti kalau balik ke kampung, oh kami tak balik kampung, kami mau kuliah di UIN, kami mau belajar di Jakarta, kami mau belajar ke Mesir, tetap. Tapi nanti kalau diminta orang, adik bisa mengajar di masjid kami, ya saya bisa mengajar di masjid, tapi tidak sekali ceramah maghrib ke isya. Tapi kami biasa menghatamkan kitab. Dari kitab yang kecil dulu, hanya 40 sekian hadis. Hadis Arba'in. Haddatsani syaikhi. Aku sudah mendengar hadis ini dari guruku, dari guru-gurunya sampai kepada Imam An-Nawawi. Meninggal tahun 676. Imam Nawawi 676. Imam Nawawi menyampaikan hadis ini dalam kitab Arba'in dari As-Sahabi Al-Jalil Abu Hafs Al-Khalifatus Tsani Amirul Mukminin Umar ibn Al-Khattab anin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih, faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Berlanjutlah hadis kedua, ketiga, keempat. Kalau bisa tiap malam, sebulan 10 hari khatam. Kalau tak bisa tiap malam, sepekan sekali, maka setahun akan khatam. Kita sudah melanjutkan tradisi-tradisi salafun as-salih, ulama-ulama dulu yang mengajarkan ilmunya secara bersanad. Dibaca Sahih Bukhari, tapi kita tak paham apa isi Sahih Bukhari, maka kita baca syarahnya. Datanglah Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani di syarahnya Sahih Bukhari, namanya Fathul Bari, syarah Sahih Al-Bukhari. Tapi ulama tidak hanya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani yang peduli kepada Sahih Al-Bukhari. Ada lagi namanya syarah Badruddin Al-Aini, ada lagi namanya syarah Al-Qastullani. Setelah hatam Sahih Bukhari, pindah ke Sahih Muslim. Sahih Muslim ditulis oleh Imam Muslim Ibn Al-Hajjaj Al-Qushairi. Maka dia menulis kitab
sahih, karena di dalamnya tak ada hadis dhaif, di dalamnya tak ada hadis maudhu', hadisnya sahih semua, maka disebut dia dengan kitab Sahih Muslim. Tak paham Sahih Muslim, datang Imam An-Nawawi mensyarah Sahih Muslim, itulah dia kitab Al-Minhaj, syarah Sahih Muslim Ibnil Hajjaj. Hari ini ada orang yang membantah tak sampai bacaan Al-Fatihah untuk orang yang mati meninggal dunia. Orang yang tak paham laptop, dia tidak tahu apa isi laptop, dia hanya percaya dari orang yang paling sering berbicara. Bacaan Fatihah tak sampai, bacaan Fatihah tak sampai, bacaan Fatihah tak sampai, bacaan Fatihah tak sampai. Ditonton di YouTube, di YouTube katanya Fatihah tak sampai. Ditonton di TV katanya Fatihah tak sampai. Didengarkan di radio katanya tak sampai. Akhirnya orang yang tak mengaji, tak punya pegangan, mana yang cakap paling kuat, mana yang tontonan paling banyak, itulah yang menang. Maka semua anak-anak yang mengaji mesti menunjukkan bahwa dia sudah membaca kitab. Padahal dalam Sahih Muslim, ketika Nabi lewat di suatu makam, Nabi mengambil pelepah korma, ditusukkannya ke kubur. Ma hadza ya Rasulullah, apa yang kau lakukan ini ya Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab, innahuma la yu'adzabani, orang ini diazab, wa ma yu'adzabani fi kabir, mereka diazab bukan karena dosa besar. Yang kubur satu ini yamshi bin namimah, mengadu domba, bawa cakap orang sehingga berkelahi di antara manusia. Yang satu lagi lam yastabri, dalam riwayat lain lam yastatir, dia tidak cebok, dia tidak menutup aurat ketika buang air kecil. Diazab mereka. Maka Nabi mengambil pelepah korma, dia tusukkan itu ke makam. La'allallaha an yukhaffifa azabahuma ma lam yaibasa, Allah meringankan azabnya selama pelepah korma itu belum kering. Hadis ini tidak ada cerita tentang bacaan Quran untuk orang mati. Hadis ini tidak membahas tentang Al-Fatihah untuk orang meninggal. Tapi coba tengok penjelasan Imam Nawawi ketika mensyarah hadis ini. Apa kata Imam Nawawi? Kalau tasbih pelepah korma sampai, pelepah korma bertasbih, ditusukkan pelepah korma di kubur, tasbihnya sampai kepada orang mati. Kalau tasbih pelepah korma sampai kepada orang mati, faqira'atul Qur'ani minal mu'minina aula, maka bacaan Quran orang beriman lebih sampai daripada tasbih pelepah korma untuk orang yang mati. Lihat istidlalnya. Inilah yang bisa dijelaskan orang mengaji. Kalau cuma sekedar keras-kerasan suara, maka kalahlah suara kita dengan orang yang mikrofonnya mantap. Kalau hanya sekedar sering tampil di TV, kalahlah kita dengan bintang sinetron, dengan ustadz artis yang selalu tampil di TV. Kalaulah sekedar banyak-banyak suara di radio, kalahlah kita dengan orang yang punya radio. Kekuatan santri pada kitabnya, pada bacaan hadisnya, pada bacaan syarahnya. Nah, ini yang penting dipahami oleh santri, supaya dia tidak menganggap ini bukan ilmu. Jangan sampai kita seperti pepatah orang Melayu, ayam mati di lumbung padi. Kitab banyak, ulama bersanad masih hidup, tapi tidak mengambil sanad ilmu. Sahih Bukhari ada, syarah Sahih Bukhari ada, Sahih Muslim ada, syarah Sahih Muslim ada, tapi kenapa tidak kita baca? Kalau tak bisa baca semuanya, ma la yudraku kulluh la yudraku kulluh. Ambil masalah-masalah penting, minta bacakan kepada syekh, diambil dalam bentuk muzakarah. Setelah khatam itu baca sahih, baca Sunan Abi Daud. Tak paham Sunan Abi Daud, baca kitab Aunul Ma'bud, syarah Sunan Abi Daud. Setelah itu baca Sunan Tirmidzi. Tak paham Sunan Tirmidzi, baca syarah Sunan Tirmidzi, Tuhfatul Ahwazi, syarah Sunan At-Tirmidzi. Setelah itu baca Sunan Nasai. Tak paham Sunan Nasai, baca Hasyiah As-Sindi ala Sunan An-Nasai. Baca Sunan Ibni Majah, maka sudah kita pegang Kutubus Sittah,
Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Mudah menghafal kutubus sittah. Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Yang 4 pakai sunan. Yang pertama Abu, yang terakhir Ibnu. Abu Daud, Ibnu Majah. Di antara Abu Daud dengan Ibnu Majah ada Sunan Tirmidzi, Sunan Nasa'i. Ini semua adalah pegangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sekarang banyak orang tak paham, apakah dia mengambil dari Ahlus Sunnah wal Jamaah atau tidak. Ustadz, ini saya mendengar ceramah. Apa isi ceramahnya? Rajin-rajin puasa sunat, maka barang yang haram di badan kita jadi hilang karena dimakan oleh puasa sunat. Dari mana kau ambil? Ada penceramah dokter. Yang ceramah siapa? Dokter. Dokter berceramah tak salah, tapi ketika dia mengambil hadis, dari mana diambilnya? Setelah dicek-cek, rupanya dia ambil dari kitab Al-Kafi yang ditulis Al-Kulaini. Al-Kafi Al-Kulaini punya Syiah, tapi ini diriwayatkannya dari Imam Husain. Imam Husain tak bersalah. Ini diriwayatkan dari Imam Ja'far Shadiq. Imam Ja'far Shadiq tak masalah. Yang jadi masalah adalah Al-Kulaini hidup 300 tahun setelah Imam Al-Husain. Jadi ada 6 generasi dari Imam Al-Husain sampai kepada Al-Kulaini, ada 6 periwayat. Inilah yang bermasalah. Al-isnad minad din. Makanya Imam Ahlussunnah wal Jamaah tidak mengambil hadis dari orang yang tidak thiqah. Thiqah dia mesti punya 2, yaitu dia adalah dan dhab. Apa kata Imam Malik bin Anas yang punya kitab paling tua sampai hari ini, kitab Muwatta. Imam Malik meninggal tahun 179 Hijrah. Jadi kalau kita baca hari ini kitab Muwatta, Kiai Haji Muhammad Dainanawi, kitab hadis Muwatta, beliau bersanad langsung dari beliau ke Sayyid Muhammad, Sayyid Muhammad ke Sayyid Alawi, Sayyid Alawi ke Sayyid Abbas, sampai kepada Imam Malik bin Anas. Imam Malik meriwayatkan kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muwatta, saya anjurkan ambillah sanad Muwatta. Di bulan Ramadan mungkin sedang kosong, baca min awalihi ila akhirih, karena sampai masanya nanti hanya menyesal saja karena tidak mengambil sanad. Andailah dulu, tak ada gunanya berandai-andai padahal orangnya masih ada. Andailah dulu kami mau membaca kitab Muwatta dari awal sampai akhir. At-ta'allum fis sighari kan naqshi 'alal hajari. Belajar ketika masih muda-muda ini macam mengukir di atas batu. Sekali pahat sampai mati tak akan hilang. Tapi kalau nanti sudah tua, sudah menikah, sudah punya anak, sudah sibuk, tak sempat lagi belajar, bersilaturahim pun tak ada waktu. Maka sampai hari ini, mumpung kesempatan masih ada, umur masih dititipkan Allah, beli Muwatta Imam Malik, talakikan, bacakan. Sudah kami baca Pak Ustaz, alhamdulillah. Dibaca syarahnya, datanglah Al-Imam Al-Hafiz Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti di syarahnya kitab ini, Is'aful Mubatta Birijalil Muwatta, khusus membahas saja tentang rijalnya, periwayat-periwayatnya. Tapi ada yang lebih lengkap daripada Is'aful Mubatta, ditulis oleh ulama bermazhab Maliki dari Maghribi, ditulis dalam kitab At-Tamhid lima fil Muwatta minal ma'ani wal asanid. Namanya Imam Ibnu Abdul Bar. Imam Ibnu Abdul Bar menghabiskan umurnya 40 sanah, 40 tahun untuk mengkhatamkan syarah dari mulai sanadnya, matannya, fikihnya, akidahnya, habis semua dia kaji. At-Tamhid lima fil Muwatta minal ma'ani wal asanid, 40 tahun. Jadi kalau kita belajar sanawiyah 3 tahun, aliyah 3 tahun, belum ada apa-apanya. Masih syukur anak-anakku sekalian, kalian belajar berjumpa dengan syekh, berjumpa dengan kiai, mengambil sanad. Hari ini orang sudahlah tak jumpa, tak melihat, hanya sekedar layar saja. Nama sanadnya sanadul online. Tidak bisa orang belajar offline sekarang. Satu-satunya yang bisa belajar offline yang berjumpa dengan guru sekarang
adalah anak-anak pesantren. Kenapa? Karena Covid tak bisa masuk pesantren. Kenapa Covid tak bisa masuk pesantren? Karena syarat masuk pesantren mesti bisa nahwu shorof. Sampai hari ini Covid tak paham nahwu shorof. Itulah maka mereka tak bisa masuk ke pesantren. Maka ilmu yang ada nih mesti diambil, mesti dipelajari. Maka orang yang mengambil ilmu itu disebut dengan talib, bani, tullab, talibatun, talibatani, tawalib, talibat. Diambil dari kata talaba, yatlubu. Dia mencari, dia tidak menunggu, dia tidak diberi, tapi dia mencari. Murid, murid sudah jadi bahasa Indonesia. Murid-murid kata Upin Ipin. Murid, arada, yuridu, iradatan, muridun. Murid artinya orang yang punya iradah, kehendak yang kuat. Jadi kalau ada murid tak baca kitab, tak menghafal, duduk saja, santai saja, tak mencari guru, tak mengambil ijazah, dia bukan murid, dia bukan talib. Siapakah dia? Student. Sampai hari ini tak paham saya apa arti student. Siapa yang mau tahu arti student, nanti tanya kepada Ustadz Solhas, karena dia bahasa Inggrisnya TOEFL Test of English Foreign Language. Nah, dia dalam bahasa Inggrisnya dari Gontor. Student diambil dari kata study, study, stadu, student. Itu tasrifnya. Study, studied, studies, student. Sehebat-hebatnya cuma 4 kali berubah. Study, studied, studies, studying, student. Cuma 5. Begitu juga dengan eat, eating, eated, eated. Cuma 4 kali. Begitu juga dengan go, going, gone, goes, gone, go, going, gone, goes. Cuma 4 kali. Tapi zahaba, yadhabu, zahaban, zahibun, madhubun, idhab, la tadhab. Itu baru tasrif satu lagi. Belum lagi madhi, belum lagi mudhari. Zahaba, zahabu, zahabat, zahabat, tadhabna, dhahabta, dhahabtum, dhahabtum, dhahabti, dhahabtum, dhahabtum, dhahabtu, dhahabna. Balik ke kampung, ada orang yang anaknya diganggu jin, minta ruqyah. Kepada siapa lagi kita minta nih? Kepada dukun. Jangan minta ke dukun. Kata Ustaz Abdul Somad, man ataka hinan, siapa yang datang ke dukun, fasaddaqahu bima yaqul, percaya kepada cakap dukun, falam tuqbal lahu salatun arba'ina lailah, tak diterima salatnya 40 hari 40 malam. Jadi kemana kita minta doa anak kita diganggu jin? Minta itu. Ada santri Ma'had Al-Haramain yang baru pulang, minta dia, santri tolong doakan ini. Santrinya pula belum dapat doa ruqyah, dibacakannya tasrif. Lari jin itu. Rupanya jin itu lari bukan karena doanya, tapi karena amal soleh, karena kebersihan hatinya. Kalau tentang masalah baca Quran, iblis pun pandai baca Quran, setan pun bisa. Suatu ketika ada seorang ustadz datang ke rumah sakit. Orang di rumah sakit itu kerasukan setan. Dibacakannya ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh, man dzal ladzi. Dibalas orang yang sakit itu meludah. Lebih banyak pula ludah dia lagi. Tuih, gitu dia. Kenapa kau balas? Aku pun hafal juga doa itu. Aku tak takut sama engkau, bukan karena doa yang kau baca, bukan karena ayat kursi yang kau baca, tapi karena perbuatan kau sama juga macam perbuatan aku, kata dia. Ini pentingnya tidak hanya sekedar ilmu, tapi ilmu yang sudah dapat tadi diamalkan. Inilah beda kita dengan orang yang tak belajar di pesantren. Di pesantren berilmu, ilmunya bersanad. Di pesantren berilmu, tapi dia ada tangga-tangganya. Diawali dari matan al-ajurrumiyah, hatam al-ajurrumiyah, al-kawakibud durriyah, hatam al-kawakibud durriyah, al-imriti, hatam al-imriti, alfiyah ibnu malik, alfiyah 1000 matan syair ibnu malik. Tapi tak paham matannya, baca syarahnya, syarah ibnu aqil,
Alfiyah Ibni Malik. Masak nahunya. Nahu itu apa? Grammar bahasa Inggris. Nahu itu apa? Untuk mengetahui posisi kata dalam kalimat, karena ini tak ada dalam bahasa Inggris dan dalam bahasa Indonesia. Hadza Muhammadun ra'aitu Muhammadan marartu bi Muhammadin. Itu tak ada dalam bahasa Inggris. This is Muhammadun, I see Muhammadan, I am walking with Muhammadin. Tak ada. Kalau tak percaya tanya Ustaz Solhat. Tak ada itu. Hadza Muhammadun. Muhammadun fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Nampak jelas. Ra'aitu Muhammadan. Muhammadan maf'ul bih mansub wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Nampak jelas. Itu tak ada dalam bahasa Indonesia. Ini Abdus Somad. Saya melihat Abdas Somad. Saya berjalan dengan Abdis Somad. Tak ada. Wa kallamallahu Musa taklima. Wa kallamallahu Allah. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Ulama yang jadi fa'il, Allah jadi maf'ul. Ulama yang takut kepada Allah. Tapi silap-silap dia bisa salah baca. Innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Allah pula yang takut kepada ulama. Inilah yang mereka pelajari, supaya jangan sampai dia salah baca kitab. Kalau sudah salah baca, salah paham. Kalau sudah salah paham, dhalla wa adalla, menyesatkan. Maka kita jauh dari ini. Dengan apa? Dengan belajar di pondok sampai khatam, sampai selesai. Setelah itu nanti dia mengajarkan ilmunya. Jadi apapun dia di tengah masyarakat, maka insya Allah pelajarannya bukan tanggung-tanggung. Nahu, sharaf, balaghah, ma'ani, bayan, mantik, fikih, usul fikih, qawaidul fikih, tafsir, ulumul Quran, hadis, mustalah hadis, rijalul hadis, mukhtaliful hadis. Ini semua ilmu untuk memahami Islam. Setelah ini kita akan mengajarkan Islam. Harta tinggal, kebun tinggal, rumah tinggal, mobil tinggal. Yang kekal abadi adalah nih yang abadi, waladun salihun. Soleh ini kan, insya Allah anak-anak yang soleh ini mendoakan orang tuanya di tengah malam. Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Tapi di samping dia mendoakan orang tuanya, didoakannya juga guru-gurunya. Walaupun Ustaz Abdul Somad tidak mengajarnya 24 jam, tak ada mengajarkannya kitab, tapi insya Allah dia ingat, didoakannya juga Abdul Somad untuk almarhum Abdul Somad. Al-Fatihah. Jangan baca sekarang, nanti. Lalu kemudian ada amal yang tetap mengalir, ilmun yuntafa'u bih. Maka tetaplah belajar. Orang yang paling rugi adalah orang yang pernah hidup, pernah jadi orang kaya, pernah jadi pejabat, pernah punya tanah luas, pernah punya kendaraan, tapi tidak mengalir sesudah mati. Tapi coba lihat Sayyid Al-Habib Abdullah, Sayyid Al-Habib Muhammad, mereka sudah menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi murid mereka punya murid, mengalir pahalanya. Mudah-mudahan anak-anakku semua yang hadir malam ini semuanya punya pesantren. Sebagaimana Sayyid Al-Habib punya murid, kalian pun punya murid juga insya Allah. Tapi keberkahan itu tidak ditunggu macam menunggu menampung air hujan. Dia mesti dicari dengan riyadhah, dia dicari dengan kesungguhan. Kesungguhan Tuan Guru kita belajar ke Malang sekarang. Ini ceritanya 30-40 tahun yang lalu. Bayangkan dari Semendo ke Malang, dari Semendo ke Makkah.
Sekarang saja Abdul Somad bertahun-tahun mau sampai ke Semendo, 2021 baru sampai. Dipejamkan mata, belum juga sampai. Pelam mata, belum juga sampai. Akhirnya karena niat yang baik daripada guru-guru sampai ke Semendo. Itu sekarang jalan aspal. Bagaimana zaman dulu menembus hutan, gelombang, air sungai, sampai beliau ke Malang, sampai ke Makkah. Jadi anak-anak sekarang didapati kemudahan-kemudahan, rindu dengan orang tua, nelpon, balik kampung. Bayangkan beliau dulu belajar bertahun-tahun. Kita kalau tidak kita bandingkan diri kita dengan orang lain, kita merasa diri kita lah yang paling susah, kita lah yang paling payah. Padahal kita sekarang sudah dapat kemudahan yang luar biasa. Betul apa tak betul? Serius belajar. Adapun nanti kalian dengan prestasi mau belajar ke Makkah, ada jalannya. Tanya kepada Tuan Guru. Di Makkah masih ada Sayyid Ahmad, anak dari Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki. Masih ada majelisnya di Makkah. Oh, saya mau ke Yaman Pak Ustadz. Datang Habib Mahdi. Habib Mahdi tamat dari Yaman. Di Yaman ada Habib Umar bin Hafiz Darul Mustafa. Habib Mahdi tahu bagaimana cara ke Yaman. Oh, saya mau ke Mesir Ustadz. Saya ke Al-Azhar Kairo. Nanti kita cari jadwal tesnya. Selama ada nahu, ada sharaf, ada bahasa Arab, maka insya Allah macam orang masuk hutan, parang panjang sudah siap. Datang pokok kayu, tebang. Datang buaya, lari. Ini semua kalau sudah siap alatnya, insya Allah kita siap menghadapi masa depan. Amin. Tapi kalau tak ada yang disiapkan, walaupun duit ayah banyak, walaupun kebunnya luas, berapa banyak orang tua ingin, Ustadz Somad ingin betul anak saya kirim ke Yaman, saya kirim ke Makkah, mau saya kirim, ongkos ada, duit ada. Tapi anak nih Pak Ustadz tak bisa membedakan Muhammadan. Tak tahu dia nahu, tak tahu dia sharaf, tak bisa baca kitab. Apa yang bisa kita laksanakan? Hidup yang paling rugi adalah pernah hidup di atas muka bumi Allah, bernapas dengan udara titipan Allah, menghembuskan nafas dengan paru-paru titipan Allah, tapi tak pernah mengajarkan kebaikan-kebaikan. Tariqat kita adalah tariqat ilmu. Pagi mengajar, petang mengajar, mengajar dan belajar. Sampai hari ini Abdul Somad tidak pernah berhenti belajar. Ada masanya bercerita mengajar. Musibah bukan sakit, musibah bukan tua. Musibah adalah ketika kita merasa berilmu dan kita merasa sudah tak perlu lagi belajar. Ini orang sebetulnya sudah mati sebelum malaikat maut mencabut nyawanya. Angkuh, sombong, merasa diri sudah berilmu. Iblis masuk neraka bukan karena syirik. Iblis itu tidak pernah menyembah apapun. Iblis tidak pernah digoda setan, karena setan itu anak buah dia semuanya. Iblis masuk neraka karena sombong. Malaka anta takabbara fiha, engkau tidak layak untuk takabbur, sombong di sana. Ukhruj, keluar. Innaka minas saghirin, engkau kecil, tak ada apa-apanya. Mengkaji kitab bagus, menghatamkan kitab-kitab bagus, punya guru bersanad bagus, tapi hati dibersihkan hasad, dengki, takbur, sombong, dendam, kesumat, hilangkan semuanya dengan kesucian-kesucian hati. Anak-anak di pesantren itu keras Pak Ustadz. Anak-anak pesantren itu radikal Pak Ustadz. Anak-anak pesantren itu tidak ada seninya Pak Ustadz. Apa tak ada seni? Itu seni. Mereka dengan lembutnya membaca. Raqat aynaya syauqan. Terus dinyanyikan bagaimana? Raqat aynaya syauqan. Menggenang air mata ainaya, kedua air mataku, syauqan, karena rindu kepada engkau ya Nabi Muhammad SAW. Anak-anak dari Ma'had Al-Haramain ketika mengumandangkan itu menggenang air matanya. Jamaah yang mendengarkan itu tak tahu artinya, menggenang juga air matanya. Kau kenapa menggenang? Aku menggenang air mataku karena mengenang Sayyidina Muhammad SAW. Bapak kenapa mengenang air mata? Aku mau menangis karena teringat bini di rumah Pak Ustaz. Insya Allah dua-duanya dapat pahala.
Tapi paling tidak kita mengerti apa yang kita ucapkan. Paling tidak bacaan-bacaan sholat, zikir-zikir, doa-doa. Inilah mengapa kita disuruh mempelajari bahasa Arab. Dokter-dokter tidak akan diberi ijazah dokter boleh menyuntik sebelum dia lulus fakultas kedokteran. Kalau dia dokter spesialis, dia mesti paham bahasa Latin. Kenapa? Karena istilah-istilah kedokteran banyak pakai bahasa Latin. Di Inggris, orang tidak boleh mengambil Judaism Studies. Tidak bisa mengambil Judaism Studies sebelum dia paham bahasa Hebrew language, bahasa Ibrani. Karena kitab-kitabnya pakai bahasa Ibrani. Quran pakai bahasa Arab. Ada orang sekarang sholat pakai bahasa Inggris? Tak ada. Inna sholati, my praying. Wa mahyaya, my life. Wa mamati, my die. Lillahi ta'ala, for you, oh my God. Tak ada. Sampai hari ini kalau ada orang sholat menterjemahkan bacaannya pakai bahasa selain Arab, maka batalat sholatuhu. Sholatnya batal. Siapapun orangnya, orang Jerman, orang Prancis, orang Amerika, ketika dia masuk Islam, dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Orang Prancis, Bismillahirrahmanirrahim. Orang Indonesia, Bismillahirrahmanirrahim. Jangan mentang-mentang orang London, in the name of Allah, most gracious, most merciful. Tak bisa. Itulah makanya kita belajar bahasa Arab. Karena Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Kenapa bahasa Al-Quran itu bahasa Arab? Karena Nabi orang Arab. Pendek aja jawabannya. Iya kalau muridnya bodoh. Kalau muridnya pintar. Sesungguhnya kenapa bahasa itu yang dipilih Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena bahasa itulah yang hurufnya paling lengkap. Orang Yahudi tidak ada huruf sin, semuanya shin. Maka mereka menyebut shalom. Maka mereka menyebut Urshalim, Yerusalem. Tapi dalam bahasa Arab ada sin, assalamu alaikum. Ada sad, sadaqallahul azim. Ada tha, minas samarati rizqan lakum. Ada shin, wa basyiris sabirin. Jangan sampai kita macam orang tak pernah mengaji. Begitu taubat, kata sambutan semuanya shin. Assalamu alaikum wassalatu wassalam. Adapun penceramah kita malam ini Al-Ustaz Abdul Somad. Dan hadir pula bersama kita malam ini Ustaz Sholihin Hashibuan. Bukan mentang-mentang kita belajar Islam lalu semua hurufnya jadi Z. Ada juga masanya jim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ada zal, dzalikal kitabu la. Ada zai, rizqan lakum. Ada Allah, fadhan ghalidhal qalb. Ada za, ada za, ada wa, ada zai, ada ja. Bukan semuanya jim. Bismillahirrahmanirrahim. Ijajah. Sehebat-hebatnya bahasa Inggris, mohon maaf nih Ustaz Solhas, sehebat-hebatnya bahasa Inggris, walaupun 6 tahun Ustaz Solhas bahasa Inggris, walaupun Ustaz Solhas bagian bahasa Qismul Lughah, tapi sehebat-hebatnya bahasa Inggris tak ada huruf bod. Makanya bahasa ini disebut dengan lughatul bod, pakai bod. Huruf tha ada tha. Dalam bahasa Inggris ada huruf tha. Apa dia? Health. WHO, World Health Organization. Ada huruf tha. Huruf shin dalam bahasa Inggris ada. Contohnya apa? Workshop. Where are you going? To shopping center. Tapi huruf bod tak ada dalam bahasa Inggris. Huruf ain tak ada. I love you. Tak ada. Belum lagi panjang pendek. Dalam bahasa Arab ada panjang ada pendek. Ilal matar. Nazalal matar, turun hujan. Nazalal matar, saya mau pergi ke airport. Ilal matar, salah sebut. Nazalal matar, airport turun. Panjang pendek ada dalam bahasa Arab.
tak ada dalam bahasa lain. Ta'am, ta'amun, salah dia sebut. Dalam bahasa Indonesia tak ada itu. Makanan, makanan. Dalam bahasa Indonesia hanya mufrad, mufrad. Kalau mau buat jamak tinggal ulang. Buah-buahan, samaratun. Kalau buah-buahan banyak, banyak buah-buahan. Ada satu pisang, pisang. Kalau banyak, pisang-pisang. Ada satu buku dalam bahasa Arab, satu kitabun. Kalau dua, kitabani. Kalau banyak, kutubun. Fiha kutubun qayyimah. Dalam bahasa Indonesia enggak, satu kitab. Kalau banyak, kitab-kitab. Masjid satu, kalau banyak, wa antum akifuna fil masajid. Itu tak ada dalam bahasa lain. Jadi kalau ada orang berkata, kenapa belajar bahasa Arab? Ini terlalu berat guys, biar aku aja. Otak kau tak sanggup membaca ini. Aku udah nengok isi otak kau cuma 2 giga. Ini pelajaran kami ini banyak. Nahwu, sharah, balaghah, ma'ani, bayan, mantik, fikih, usul fikih, qaidul fikih, hadis, mustalah hadis, rijalul hadis. Kau dengarnya aja pusing, belum belajar. Ku tengok dari tatapan matamu kunang-kunang. Kadang orang sepele dia nengok anak pesantren. Memang sarungan, memang pecian, memang kokoan, tapi isi kepalanya. Ini yang penting kita tunjukkan kepada umat. Dengan apa? Dengan perbuatan kita. Setelah tamat nanti, terserah kau mau terbang sejauh mata memandang, tapi pada akhirnya kau akan kembali ke kampung halaman. Tak ada gunanya kalian jadi orang kaya nun di kota sana. Nggak. Coba tengok Buya, coba tengok kiai kita. Balik, dia kembangkan dakwah. Tidak ada pondok pesantren di daerah Semendo. Tapi begitu beliau pulang, Masya Allah, Al-Haramain, mulia Al-Haram. 2 mulia Al-Haramani. Banyak mulia hurum. Minha arba'atun hurum. Mulia. Mulia. Tanah yang mulia. Tanah haram. Masjid yang mulia. Minal masjidil haram. Mulia. Oh, jadi haram itu artinya mulia Pak Ustaz? Iya. Khamar? Kenapa mulia? Hurmatun, mulia. Masjidil Haram, masjid yang mulia. Tanah haram, tanah yang mulia. Lalu kenapa khamar haram? Khamar kalau kau minum menghilangkan kemuliaan dirimu. Orang yang dihormati, anggota dewan, polisi, tentara, semua orang hormat, tiba-tiba minum, mabuk, hilang kehormatan dirinya. Begitulah hebatnya asal akar kata dalam bahasa Arab. Satu kata dalam bahasa Indonesia itu bisa 10 kata dalam bahasa Arab. Muallim, allama yuallimu. Mudarris, darrasa yudarrisu. Muhadzib, hadzaba yuhadzibu. Muaddib, addaba yuaddibu. Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Dialah yang mendidik muridnya sehingga menjadi beradab. Addaba yuaddibu. Dialah yang memperhalus budi pekertinya, cara berjalannya, cara bersalamannya, cara berkatanya, cara memandangnya, cara pakai sorbannya. Hadzaba yuhadzibu, muhadzib. Dialah yang mengajarkan ilmunya sampai habis. Darrasa yudarrisu, indaras, habis. Darrasa yudarrisu, ulama mengajarkan ilmunya habis. Beda sama guru silat. Guru silat kalau dia mengajarkan 10 jurus, yang diajarkannya cuma 9, yang satu dia simpan. Karena kalau diajarkannya 10, nanti dia dibunuh muridnya. Apa kata Imam Malik bin Anas? Hai Syafi'i, semua ilmu sudah kuturunkan kepada engkau, semua sudah kuajarkan kepada engkau, carilah orang yang lebih alim daripada aku. Imam Syafi'i dari Makkah pergi ke Madinah. Di Makkah dia belajar kepada Imam Sufyan ibnu Uyainah. Dari Sufyan ibnu Uyainah dia ke Makkah, ke Madinah. Di Madinah dia datang ke rumah Imam Malik bin Anas. Imam Malik bin Anas. Sampai di Madinah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak Gubernur Madinah ada? Ada. Pak Gubernur,
bisa saya bawakan, minta bawakan ke rumah imam besar, namanya Imam Malik. Apa kata gubernur Madinah? Andai kau suruh aku memindahkan bukit Uhud, lebih ringan daripada menghadapi Imam Malik bin Anas. Begitulah ulama dulu dihormati dan dimuliakan. Kau suruh aku memindahkan bukit Uhud, lebih ringan daripada datang menjumpai menghadapi Imam Malik. Tapi karena kau minta tolong, biarlah aku bawakan. Akhirnya dibawakan ke rumah Imam Malik bin Anas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Keluar pembantu Imam Malik. Siapa engkau? Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Dari mana? Dari Makkah Al-Mukarramah, murid dari Imam Sufyan ibnu Uyainah. Mau apa? Mau belajar kepada Imam Malik. Tunggu sebentar. Pembantunya masuk ke dalam. Imam Malik, ya, itu tamu di luar namanya Syafi'i, mau belajar kepada engkau. Suruh dia baca dulu kitab. Keluar pembantunya lagi. Syafi'i, kalau kau mau belajar kepada Imam Malik, baca dulu kitab dia. Setelah kau baca kitabnya, supaya kau nyambung dengan sanadnya, supaya kau mengerti isi kepala gurumu, baru kau belajar. Apa nama kitabnya? Muwatta. Kata Imam Syafi'i, sampaikan kepada Malik, Muwatta itu sudah di sini semuanya.